Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jusri Ananda Siregar dengan NPM 21210026. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Hukum Perdata Internasional, yang dimana hal ini merupakan pemenuhan tugas ujian akhir semester pada semester 6 ini. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1 atau dari bab 1 sampai bab 11. Pertama, pengertian hukum perdata internasional. Ada beberapa istilah, yaitu dalam bahasa asing dikemukakan oleh beberapa sarjana. Pertama, istilah hukum perselisihan dan hukum antara tata hukum. Menurut Sudargo Gautama, memberikan pendapat bahwa hukum perdata internasional yaitu keseluruhan peraturan dan kekhususan hukum yang menunjuk stelsel atau sistem hukum, manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum. Jika hubungan-hubungan dan peristiwa antar warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dengan stelsel dengan kaedah-kaedah hukum dua negara atau lebih yang berbeda dalam lingkungan, kuasa tempat, pribadi, dan soal-soal pergaulan masyarakat internasional menyebabkan saling bertemunya sistem-sistem negara di dunia yang sederajat kedudukannya. Kemudian, akibat terjadinya interaksi transnasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara peristiwa dengan lebih dari satu sistem hukum atau kaedah-kaedah hukum negara-negara yang berbeda. Yang demikian, timbul persoalan-persoalan khas yang dianggap sebagai masalah-masalah pokok HPI. Adapun ruang lingkup hukum perdata internasional ini terdiri dari yang sempit, kemudian yang luas, dan yang lebih luas lagi, dan yang terakhir yang terluas. Kemudian materi yang kedua yaitu titik taut atau titik pertalian, berarti hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sistem atau stelsel hukum. Dalam hukum perdata internasional dikenal dua macam titik pertalian. Yang pertama yaitu pertalian primer, dan yang kedua titik pertalian sekunder. Di mana pertalian primer itu mengidentifikasi ada tidaknya unsur asing dalam suatu peristiwa, kemudian yang menyebabkan tersebut masuk ke dalam perkara hukum perdata internasional. Sedangkan pertalian sekunder itu membantu menentukan hukum mana yang harus diberlakukan terhadap persoalan hukum perdata yang sedang dihadapi. Proses penyelesaian perkara hukum perdata internasional dimulai dengan evaluasi terhadap titik-titik taut primer, yaitu proses kualifikasi fakta. Kemudian konsep titik taut kembali digunakan dalam rangka menentukan hukum yang akan diberlakukan dalam perkara hukum perdata yang bersangkutan. Kemudian materi ketiga, status personal dan kaitannya dengan kewarganegaraan dan domisili. Status personal dapat dimaknai sebagai keadaan-keadaan yang menunjukkan adanya kaitan antara fakta-fakta mengenai pribadi yang ada di dalam suatu perkara dengan sistem hukum yang berlaku. Adapun ruang lingkup status personal secara umum dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, ruang lingkup dengan konsepsi yang luas, kemudian yang kedua, ruang lingkup dengan konsepsi yang agak sempit, dan yang ketiga, ruang lingkup dengan konsepsi yang lebih sempit lagi. Kemudian proses dalam pembentukan status personal seseorang dalam hukum perdata internasional secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama, menurut asas nasionalitas atau kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, menurut asas teritorial atau domisili. Kemudian, salah satu hal yang memiliki kaitan erat dengan status personal sendiri adalah pembahasan tentang kewarganegaraan, sebagaimana dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maksud dari kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Adapun asas-asas dalam proses penentuan kewarganegaraan setidaknya terbagi menjadi dua. Yang pertama, asas tempat kelahiran atau ius soli, dan asas keturunan ius sanguinis. Yang dari kedua asas ini akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda bagi status kewarganegaraan seseorang, apakah bipatride atau apatride
ataupun yang lain sebagainya. Konsep domisili dikenal ialah dengan negara atau tempat menetap yang menurut hukum dianggap sebagai pusat kehidupan seseorang, center of this life. Sebab istilah hukum domisili ini pada awalnya didasarkan pada kediaman permanen atau permanent home yang dimiliki oleh seseorang. Dalam hukum perdata internasional Inggris, domisili terbagi menjadi 3. Pertama itu domisili of origin, domisili of choice, kemudian terakhir domisili by operation of the law dan doctrine of revival. Kemudian materi selanjutnya itu kualifikasi. Kualifikasi adalah suatu proses dalam hukum internasional yang mengklasifikasikan fakta atau peristiwa ke dalam sistem hukum yang berlaku. Dalam hukum perdata internasional, hal ini penting karena menentukan sistem hukum mana yang akan digunakan. Kualifikasi meliputi 2 tahap, yaitu kualifikasi fakta yang mengklasifikasikan fakta ke dalam permasalahan hukum menurut aturan sistem hukum yang berlaku, dan kualifikasi ketentuan hukum. Nah, ini ketentuan yang kedua, yaitu mengelompokkan aturan hukum ke dalam bidang tertentu. Kemudian menurut Sudargo Gautama mengenalkan 3 teori kualifikasi. Yang pertama menurut Lex Fori, di mana makna hukum dalam asas hukum perdata internasional dikualifikasikan menurut makna hukum internal hukum hakim itu sendiri dengan pengecualian. Kemudian yang kedua menurut Lex Chaucer, di mana kualifikasi dilakukan menurut sistem hukum dari mana definisi itu berasal. Kemudian yang ketiga kualifikasi otonom, yaitu kualifikasi dilakukan secara independen dari sistem hukum intern dalam hukum tertentu. Teori Lex Fori yang paling umum memiliki kelemahan seperti terlalu menekankan aspek internal material dan mengabaikan sifat unik hukum perdata yang bersifat internasional. Teori Lex Chaucer meskipun menganjurkan kualifikasi berdasarkan sistem hukum asing, tetapi dapat juga menyebabkan inkonsistensi dalam kualifikasi. Kemudian teori kualifikasi otonom itu meskipun independen, tetapi mungkin tidak memiliki dasar kualifikasi yang jelas. Pentingnya kualifikasi dalam hukum perdata internasional itu tertimbul dari kemungkinan penerapan berbagai sistem hukum terhadap suatu set fakta. Hal ini menimbulkan komplikasi seperti sistem hukum yang berbeda menggunakan terminologi yang sama untuk mengartikan hal yang berbeda, mengakui konsep hukum yang unik, dan mengkategorikan kasus hukum secara berbeda. Kemudian materi yang kelima, peninjauan kembali atau renvoi. Terdapat dalam pasal 2 Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Indonesia, apabila hukum nasional seorang berlaku dan hukum tersebut mengacu pada hukum Indonesia yang berlaku padanya, maka berlakulah hukum internasional itu atau internasional Indonesia itu sendiri. Berdasarkan ketentuan ini, dianjurkan untuk menerima renvoi. Dengan diterimanya renvoi, maka penggunaan hukum internasional Indonesia akan lebih luas, sehingga memberikan jaminan yang lebih besar atas penerapan hukum yang benar dalam permasalahan hukum yang dihadapi hakim Indonesia. Di dalam buku Fundamental of International Free Vote Law, Bayu Seto Harjowahono menjelaskan bahwa renvoi atau dikenal juga dengan doktrin remisi atau referral adalah doktrin yang dapat digunakan untuk menghindari penerapan hukum yang seharusnya berlaku atau Lex Chaucer, sebagaimana ditentukan berdasarkan prosedur hukum perdata internasional yang normal. Hal ini mengalihkan rujukan kepada hukum atau sistem hukum lain, seperti aturan Lex Fori atau sistem hukum lain selain Lex Chaucer yang ditetapkan. Oleh karena itu, renvoi dijadikan alat bagi hakim untuk menentukan Lex Chaucer terhadap sistem hukum yang dianggapnya akan memberikan putusan yang terbaik. Dengan demikian, dalam proses renvoi, suatu kaidah hukum perdata internasional dikesampingkan. Materi selanjutnya yaitu ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh. Dalam hal ini, ketertiban umum atau public order merupakan suatu asas
atau dasar standar yang dibentuk oleh badan pembuat undang-undang atau oleh pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu negara dan semua masyarakat. Kemudian pengadilan terkadang menggunakan istilah ini untuk membenarkan keputusannya pada saat menyatakan suatu kontrak adalah batal karena bertentangan dengan ketertiban umum dan juga diartikan sebagai suatu kebijakan hukum. Ketertiban umum intern adalah ketentuan yang hanya membatasi perseorangan, sedangkan ketentuan umum ekstern itu adalah kaidah-kaidah yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan negara dalam keseluruhannya. Ketertiban umum intern juga disebut ketertiban umum internasional dalam artian ketertiban yang menunjukkan suasana internasional, bukan ketertiban yang berlaku di semua negara, tetapi sifatnya itu tetap dalam lingkup nasional. Hak-hak yang diperoleh adalah apakah hak dan kewajiban hukum yang dimiliki seseorang berdasarkan kaidah-kaidah hukum dari suatu sistem hukum asing tertentu harus diakui atau tidak oleh lex fori. Jadi, persoalan mengenai hak-hak yang diperoleh seseorang atau suatu subjek hukum berdasarkan hukum asing tertentu hampir pasti berkaitan dengan status hukum yang diterbitkan oleh sistem hukum asing tersebut. Kemudian selanjutnya, penyelundupan hukum adalah praktik memanfaatkan celah atau ketidakjelasan dalam peraturan untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan semangat hukum tanpa secara eksplisit melanggar aturan. Meskipun sering dianggap tidak etis, tindakan ini dapat merusak integritas serta keadilan sistem hukum. Seperti contoh, termasuk perusahaan besar yang mengalihkan keuntungannya ke yurisdiksi pajak lebih rendah untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Bank yang menggunakan produk keuangan kompleks untuk menghindari regulasi, dan perusahaan yang mengklasifikasikan pekerja sebagai kontraktor independen untuk menghindari kewajiban hukum. Praktik ini juga terjadi dalam hak kekayaan intelektual dengan modifikasi desain untuk menghindari pelanggaran paten. Dampak negatif penyelundupan hukum meliputi pengurangan pendapatan negara, distorsi pasar, dan penurunan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan regulasi yang lebih ketat lagi, peningkatan transparansi dan pengawasan yang lebih baik, serta kolaborasi internasional dan edukasi publik untuk menjaga integritas sistem hukum dan mencapai keadilan serta persaingan yang sehat di pasar. Materi selanjutnya yaitu persoalan pendahuluan atau forfrag adalah suatu permasalahan hukum yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum hakim dapat memberikan putusan akhir atas perkara utama atau Hauptfrage. Dalam hukum perdata internasional, persoalan pendahuluan muncul ketika putusan atas persoalan hukum utama bergantung pada keabsahan suatu hubungan atau persoalan hukum lain. Persoalan pendahuluan bisa muncul berkali-kali dalam satu rangkaian peristiwa. Misalnya, dalam masalah warisan, pertama itu harus ditentukan sah atau tidaknya kedudukan ahli waris atau anak. Persoalan pendahuluan ini pendahuluan pertama. Kemudian yang kedua itu perlu ditentukan keabsahan perkawinan orang tua anak tersebut. Kemudian persoalan yang ketiga yaitu jika salah satu orang tua pernah kawin sebelumnya, perlu ditentukan dulu keabsahan perceraian dari perkawinan sebelumnya. Untuk memutuskan adanya persoalan pendahuluan dalam suatu perkara, ada 3 persyaratan yang harus ditaati. Yang pertama, masalah utama berdasarkan HPI lex fori atau harus didaftarkan berdasarkan hukum asing. Harus diatur berdasarkan hukum asing. Kemudian yang kedua, terdapat masalah pendahuluan yang menyangkut unsur asing yang dapat timbul secara terpisah dan diatur oleh kaidah hukum perdata lain yang secara independen. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, kaidah hukum perdata yang diperuntukkan bagi masalah pendahuluan menghasilkan kesimpulan berbeda dari kesimpulan yang ada untuk akan mencapai seandainya hukum yang mengatur masalah utama yang akan digunakan. Contoh dalam hal ini, penerapan persoalan pendahuluan
dapat dilihat dalam berbagai kasus. Dalam perkara warisan juga, misalnya perlu ditentukan dahulu sah atau tidaknya perkawinan pewaris sebelum menentukan hak ahli warisnya. Dalam perkara perceraian, hakim perlu memastikan keabsahan perceraian sebelum memutuskan sah atau tidaknya perkawinan baru. Dalam perkara pembatalan kontrak, persoalan pendahuluan bisa terkait dengan keabsahan perkawinan yang mempengaruhi hak pewarisan dan gugatan ganti rugi. Setiap persoalan pendahuluan ini harus diselesaikan secara bertahap sesuai dengan kaidah hukum perdata yang berlaku. Materi selanjutnya, dalam hukum perdata internasional, pilihan hukum merujuk pada prinsip dan mekanisme yang memungkinkan para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu internasional untuk memilih hukum mana yang akan mengatur hak dan kewajiban mereka. Doktrin ini sangat penting karena memberikan kepastian hukum dan mengurangi ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan elemen lintas batas negara. Pilihan hukum biasanya dimasukkan dalam bentuk klausa dalam kontrak internasional. Secara umum, pilihan hukum dalam sebuah kontrak perdata internasional memiliki beberapa fungsi penting. Di antaranya yaitu memberikan kepastian hukum, mengurangi risiko litigasi, meningkatkan prediktibilitas atau stabilitas, fleksibilitas dalam pemilihan hukum, dan harmonisasi dalam standarisasi kontrak internasional. Secara keseluruhan, pilihan hukum adalah elemen yang paling penting dalam kontrak perdata internasional yang memberikan para pihak kontrol lebih besar atas bagaimana hubungan hukum terdekat, bagaimana hubungan hukum mereka diatur dan dipahami. Kemudian, dalam pendidikan hukum memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan efektif melalui beberapa macam. Pertama, pada kurikulum yang komprehensif, yakni materi teoritis dan praktis secara studi kasus internasional. Kemudian materi selanjutnya, pembaharuan hukum atau kontrak perjanjian. Di Indonesia khususnya buku 3 tentang perikatan merupakan suatu keharusan dalam rangka mendukung dan meningkatkan pelaksanaan perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Prinsip dalam unit Royal diratifikasi di Indonesia bertujuan untuk harmonisasi dan unifikasi kontrak internasional dan prinsip ini harus diterapkan dalam setiap kontrak internasional. Kemudian pembaharuan hukum kontrak atau perjanjian dilakukan sebagai upaya harmonisasi dalam konteks hukum kontrak internasional untuk menjembatani perbedaan sistem hukum yang menghambat pelaksanaan perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Dengan adanya perbedaan aturan di masing-masing negara akan menghambat pelaksanaan transaksi bisnis internasional yang menghendaki kecepatan dan kepastian. Penyesuaian hukum kontrak internasional dalam konteks kontrak internasional sebaiknya dipandang sebagai suatu tuntutan sekaligus kebutuhan. Tuntutan dalam arti pembaruan hukum kontrak atau perjanjian merupakan keharusan dari adanya era globalisasi agar Indonesia dapat terus eksis dalam aktivitas perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Sedangkan kebutuhan dalam arti pembaruan kontrak perjanjian pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum untuk melindungi kepentingan nasional. Dengan adanya kepastian hukum akan meningkatkan perdagangan dan transaksi bisnis internasional dan dapat dilaksanakan secara optimal dan tentunya akan memberikan keuntungan bagi negara maupun pihak swasta yang melakukan perjanjian atau bisnis tersebut. Sudah seharusnya prinsip unit Royal atau UPPICS ini menjadi suatu rujukan yang dijadikan bahan pertimbangan. Materi terakhir yaitu materi tentang kepailitan. Hukum perdata internasional merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan-hubungan lintas batas negara, terutama dalam konteks kepailitan, keluarga atau perkawinan, perceraian, dan pewarisan. Dalam hal ini, untuk menyelesaikan masalah-masalah ini,
terdapat beberapa asas umum dalam hukum perdata yang menjadi pedoman, seperti asas lex fori dan lex resitae. Asas-asas ini menentukan hukum yang berlaku berdasarkan tempat gugatan atau tempat properti berada. Dalam bidang keluarga, asas lex loci celebrationis atau hukum tempat perkawinan dilaksanakan seringkali digunakan. Sementara itu, dalam masalah pewarisan, asas lex resitae dominan dalam menentukan hukum yang berlaku. Dalam menyelesaikan permasalahan kepahilitan lintas batas negara atau cross-border insolvency, dalam hukum perdata internasional terdapat beberapa konvensi internasional yang menjadi landasan hukum. Konvensi itu meliputi atau mengatur prosedur dan prinsip-prinsip yang sama untuk semua negara, bertujuan untuk memudahkan proses kepahilitan lintas batas negara, serta memastikan hak-hak kreditur dan debitur terlindungi. Dengan adanya konvensi-konvensi ini akan diharapkan proses kepahilitan lintas batas negara dapat berjalan lebih efisien dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Demikian pemaparan materi tentang hukum perdata internasional ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.